Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan menceritakan dua kasus yang sedang viral dan juga sedang menjadi perbincangan hangat di sosial media. Kedua kasus ini berasal dari Filipina dan juga Korea Selatan. Kedua kasus ini juga bisa dibilang lumayan tragis dan juga menyedihkan. Tapi sebelum kita masuk ke kasusnya, aku ingin mengajak kalian semua untuk mendoakan para korban-korban dari tragedi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang dikabarkan jatuh di Pulau Seribu. Semoga semua korban-korbannya diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni semua dosa-dosanya dan juga diterima semua amal ibadahnya. Serta kita doakan juga semua keluarga-keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Tragedi ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kematian itu nggak disangka-sangka guys. Dan juga kita tidak pernah tahu bagaimana kita bakalan mati nantinya. Jadi senantiasa persiapkan diri saja. Kita kembali ke kasusnya. Jadi kasus dari Filipina ini adalah seorang pramugari yang ditemukan tewas di dalam bak mandi kamar hotelnya pada tanggal 1 Januari 2021 kemarin. Pramugari ini diduga menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan dari 11 teman-temannya yang ikut berpesta bersama dia pada malam tahun baru. Sementara kasus dari Korea Selatan yaitu seorang bayi kecil bernama Jung In yang masih berumur 16 bulan meninggal dunia setelah disiksa oleh kedua orang tua angkatnya. Kasus dari Jung In ini menyita banyak perhatian masyarakat, bukan hanya dari masyarakat sipil biasa tapi juga dari kalangan selebritis papan atas. So nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita masuk ke kasus yang pertama. Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Jadi guys, pramugari yang ditemukan tewas di dalam bak mandi kamar hotelnya bernama Christine Angelica Dacera atau Dakera. Nggak tahu penyebutan pastinya apa. Kita panggil aja Christine. Si Christine ini berumur 23 tahun. Dia merupakan seorang pramugari di maskapai Philippine Airlines, dan selain pramugari, dia ini juga merupakan seorang influencer. Followersnya banyak. Terus sebelum dia ini menjadi pramugari, dia ini adalah seorang penari, dia juga adalah seorang model dan pernah mengikuti ajang kecantikan dengan event yang bernama Mutian Davao pada tahun 2019. Selain itu, Christine ini juga merupakan seorang wanita yang cerdas. Dia bisa menyelesaikan studinya dengan predikat cum laude. Jadi selain cantik, dia juga ini multi talent dan cerdas guys. Menurut ibunya yang bernama Sharon, si Christine ini memiliki impian ingin membawa keluarganya berkeliling dunia. Dari impiannya ini bisa diketahui kalau Christine ini merupakan sosok perempuan yang menyayangi keluarganya. Nah guys, si Christine ini terakhir kali muncul di hadapan umum atau di hadapan publik pada tanggal 31 Desember 2020 kemarin. Tepatnya di City Garden Hotel di kota Makati. Dia check-in di sana bersama 3 teman prianya yang bernama Galido, De Guzman, dan juga De La Seran. Mereka semua datang ke sana untuk berpesta merayakan malam tahun baru. Nah setelah berpesta sekitar pukul 2:52 si Christine ini tertangkap kamera CCTV sedang berciuman dengan seorang pria bertopi yang diidentifikasi bernama Valentin Rosales. Terus pada pukul 3:22 si Christine ini kembali terlihat di kamera CCTV. Dia sedang berinteraksi dengan seorang pria yang berada di kamar sebelah kanan lorong. Pada saat dia berinteraksi dengan pria ini, ada 2 orang pria yang melewatinya dan juga 3 orang pria berdiri di ujung lorong. Tidak jauh dari mereka berdua ini. Tapi tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Mereka berdua ini cuma sekedar ngobrol biasa. Dan ternyata mereka ini juga teman-temannya guys. Nah selanjutnya pada pukul 4:13 si Christine ini tertangkap kamera lagi, dibawa oleh temannya kembali ke dalam kamarnya. Dan itulah terakhir kalinya si Christine ini tertangkap kamera CCTV. Terus nggak tahu gimana ceritanya pada pukul 10 pagi, si Galido menemukan Christine di dalam bak mandi kamar hotelnya. Si Galido ini berpikir kalau Christine ini sedang mabuk, jadi dibiarkan saja tertidur di dalam bak mandi. Cuman lama-kelamaan udah menjelang siang, tapi Christine ini tidak menunjukkan perubahan guys. Tetap dalam kondisi semula. Dia juga tidak bangun-bangun. Akhirnya si Galido ini mulai curiga. Setelah itu si Galido ini menghampiri Christine, dan pada saat dilihat, ternyata tubuh si Christine sudah mulai membiru dan juga terlihat seperti tidak bernapas. Akhirnya karena si Galido ini khawatir, dipanggillah kedua temannya, yaitu De La Seran dan juga De Guzman. Nah setelah kedua temannya ini datang, mereka pun semakin khawatir. Akhirnya diteleponlah manajer hotel dan juga staf hotel. Ketika manajer dan juga stafnya ini sampai di kamar Christine, mereka ini sempat memberikan pertolongan pertama kepada Christine dengan cara resusitasi kardiopulmoner atau semacam ditekan-tekan dadanya kayak di film-film. Tapi aksi mereka ini gagal dan tidak memberikan efek apapun kepada Christine. Akhirnya si manajer ini meminta kepada 3 teman Christine ini membawanya ke rumah sakit terdekat, tepatnya di Medical Center Makatin. Dan pada saat sampai di sana, pihak rumah sakit menyatakan bahwa Christine sudah meninggal dunia. Dia dinyatakan meninggal karena aneurisma aortanya pecah atau semacam pembuluh darahnya itu pecah. Terus sementara si Christine ini berada di dalam rumah sakit, teman-temannya yang memesan kamar di samping kamar si Christine ini sudah tidak ada di dalam hotel guys. Sudah kabur. Tidak ada yang tahu kemana mereka lari. Cuman ketiga sahabatnya ini yang menemani Christine. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari tahun 2021 sekitar pukul 9 pagi, jenazah Christine ini diotopsi di rumah duka Rizal di kota Pasai.
Hasil otopsinya menyatakan kalau memang dia ini meninggal karena aneurisma aortanya pecah. Selain itu juga ditemukan luka memar di tangan kanan Christine, di lututnya, di paha kanan, dan juga di pergelangan kakinya. Serta juga terjadi abrasi linear di paha kanannya. Nah, karena melihat tubuh Christine ini banyak luka memar, sudah bisa dipastikan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi pada Christine ini. Bahkan juga ditemukan sperma di tubuh Christine. Makanya pihak kepolisian menyatakan bahwa Christine ini sempat diperkosa sebelum dibunuh. Bahkan pihak kepolisian berpikir kalau si Christine ini diperkosa oleh 11 teman laki-lakinya yang ikut berpesta pada malam tahun baru itu. Karena memang si Christine ini mayoritas teman-temannya laki-laki, guys. Dan pada malam itu hanya dia sendiri wanita, sementara teman-teman lainnya adalah laki-laki semua. Makanya pihak kepolisian berpikir kalau si Christine ini pasti diperkosa dulu baru kemudian dibunuh sama teman-temannya sendiri dan disimpan di dalam bak mandi kamar hotelnya. Nah, selanjutnya setelah kematian dari Christine ini, yang pertama kali menjadi tersangka adalah ketiga temannya yang membawa Christine ke rumah sakit, yaitu si Galindo, De Guzman, dan juga De La Seran. Cuman pada saat mereka diinterogasi, De Guzman mengatakan bahwa dia ini adalah seorang gay. Dia tidak tertarik dengan Christine dan dia juga tidak pernah melakukan hubungan kepada seorang wanita. Jadi mustahil kalau dia melakukan pemerkosaan dan juga pembunuhan kepada temannya sendiri. Selanjutnya guys, pihak kejaksaan dari kota Makati meminta kepada pihak kepolisian untuk membebaskan ketiga teman Christine ini. Karena pihak kepolisian harus memeriksa dan juga menyerahkan hasil analisis DNA, laporan toksikologi, dan pemeriksaan histopat ketiga orang ini. Pihak kejaksaan juga belum percaya kalau si Christine ini diperkosa oleh 11 orang dan kemudian dibunuh. Karena mungkin saja kematian yang dialami oleh Christine ini merupakan kecelakaan alami, sedangkan sperma yang ada di dalam tubuhnya itu mungkin saja sebelumnya si Christine ini sempat berhubungan atau tidur dengan pria di dalam kamar hotelnya. Makanya pihak kepolisian juga mencari-cari orang-orang yang memesan kamar di sebelah kamar si Christine agar mereka bisa diinterogasi sehingga kasus ini bisa jelas. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 Januari, jenazah Christine ini diterbangkan kembali ke kampung halamannya untuk prosesi upacara pemakamannya. Tapi upacara pemakamannya ini lumayan tertutup, guys. Hanya teman-teman terdekat dan juga keluarganya yang bisa menghadiri. Dan asal kalian semua tahu, sebelum jenazahnya ini dipulangkan, jenazah Christine ini sempat diotopsi untuk kedua kalinya. Dan menurut Dr. Ramichi Ramos, dia mengatakan bahwa hasil otopsi kedua dari jenazah Christine ini tidak akan diumbar ke publik, bakalan dirahasiakan. Entah untuk apa dan apa maksudnya merahasiakan hasil otopsinya. Kasus kematian dari Christine ini masih menjadi perbincangan dan juga masih ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab dari kematian Christine. Dan asal kalian semua tahu, postingan terakhir di akun Instagramnya si Christine, dia mengupload foto dengan menggunakan APD lengkap dan bersandar di pintu pesawat. Di dalam fotonya itu dia menuliskan caption, "Last flight for this one hell of a year," atau penerbangan terakhir di tahun yang luar biasa ini. Banyak orang-orang berpikir kalau postingan terakhir dari si Christine ini merupakan pertanda bahwa dia akan meninggal dunia. Kita doakan saja semoga kasus si Christine ini cepat terselesaikan, penyebab kematiannya bisa diketahui dengan cepat, dan kalaupun dia menjadi korban pembunuhan, semoga yang membunuhnya bisa segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan peraturan di Filipina. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua yang membuat hati kita benar-benar teriris. Jadi guys, Baby Jungin ini merupakan seorang anak yang diadopsi oleh Jang dan Ahan. Maaf kalau salah sebut ya, saya bukan oppa Korea soalnya. Jungin ini berumur 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Dia dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 lalu di ruang gawat darurat di salah satu rumah sakit di Seoul Barat. Selama diadopsi, si Jung ini diperkirakan disiksa selama 9 bulan oleh kedua orang tua angkatnya, sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Kasus kematian dari Jungin ini pertama kali viral ketika seorang ibu-ibu mengupload sebuah foto karikatur Jung-in di akun sosial media pribadinya. Di dalam foto itu disertai dengan caption tentang ibu angkat dari Jung-in. Mungkin kalian bertanya, kok ibu ini bisa mengenal ibu angkat dari Jung-in? Jadi ibu ini memiliki anak kecil juga dan disekolahkan di tempat penitipan anak yang sama dengan Jung-in. Jadi mereka berdua ini sering ketemu. Nah, pada saat pertemuan pertama mereka, si ibu ini udah melihat tanda-tanda aneh, udah mencurigai ibu Jang, ibu angkat dari si Jung-in. Karena pada saat si Jung-in ini menangis, rewel, ibu angkatnya yang bernama Jang lebih memilih mengurus HP-nya daripada mendiamkan anaknya. Terus pada saat siang hari sudah waktunya tidur siang untuk Jung-in. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Jang? Dia justru mengambil selimut dan kemudian menutup wajah Jung-in. Terus pas ditanya sama ibu-ibu yang mengupload foto si Jung-in ini, kok wajah Jung-in ditutup pakai selimut? Si Jang ini justru mengatakan bahwa Jung-in ini merupakan seorang anak yang mudah tertidur ketika wajahnya ditutupi dengan selimut. Coba deh kalian semua pikir, bagaimana mungkin seorang anak bisa tidur ketika wajahnya ditutupi selimut? Justru anak ini bakalan sesak napas. Dan memang benar akhirnya pada saat itu si Jung-in ini menangis guys. Dan pada saat dia menangis, wali kelasnya, gurunya pada saat itu mengambil Jung-in, dia menggendongnya, kemudian memeluknya dan juga membuat Jung-in ini berhenti menangis. Hampir setiap minggu si ibu-ibu ini bertemu dengan ibu Jang.
karena anak mereka berdua kan disekolahkan di tempat penitipan anak yang sama. Nah, selain tindakan aneh dari Ibu Jang, ibu-ibu ini juga sering melihat memar di bagian paha Jung In. Dia dan juga wali kelas Jung In sempat curiga kepada kedua orang tua angkat dari Jung In. Akhirnya wali kelasnya ini melapor kepada pihak kepolisian. Gurunya ini melapor kepada pihak kepolisian sekitar bulan Maret 2020. Tapi pada saat dia melapor, laporannya ini ditolak sama pihak kepolisian. Karena menurut pihak kepolisian, tanda-tanda penyiksaan atau penganiayaan bagi seorang anak itu biasanya terjadi luka luar atau ada tulang-tulang yang patah dari tubuhnya. Sementara si Jung In ini hanya mengalami luka lebam di pahanya. Makanya laporan dari gurunya ini tidak ditanggepin sama pihak kepolisian. Dan asal kalian semua tahu, guru dari Jung In ini juga sempat bertanya kepada Jang dan juga Ahan soal memar yang ada di paha Jung In. Tapi Ahan ini mengatakan bahwa itu adalah bekas pijatan. Tapi pijatan bagaimana guys sampai bisa berbekas itu, memar gitu. Makanya gurunya ini sempat curiga kepada mereka. Nah, selanjutnya karena telah dilaporkan oleh pihak kepolisian, Jang dan Ahan ini sempat tidak membawa Jung In ke sekolah beberapa minggu. Mungkin karena mereka ini sudah merasa takut, terancam, dan juga sudah dicurigai. Tapi 2 bulan kemudian, pada bulan Mei 2020, kedua orang tua Jang ini kembali membawa Jung In ke sekolah penitipan anak. Dan pada saat di sekolah, gurunya ini kembali melihat kondisi dari Jung In yang dari minggu ke minggu semakin parah guys. Luka memarnya bukan lagi cuma di paha, tapi juga sampai di mukanya. Bahkan gurunya juga melihat bekas luka sobekan di bagian telinga Jung In. Akhirnya gurunya ini semakin curiga lagi kepada kedua orang tua Jung In. Gurunya ini kembali melapor kepada pihak kepolisian. Tapi lagi-lagi laporan kedua dari guru Jung In ini ditolak oleh pihak kepolisian. Bebas lagi orang tua angkat dari Jung In ini. Terus guys, sama sekali tidak ada yang tahu penyiksaan seperti apa yang telah dialami oleh si Jung In ini. Ada teman dari kedua orang tua angkat dari Jung In ini pernah melihat Jung In ditinggalkan di dalam mobil sendirian. Sementara kedua orang tuanya ini pergi makan. Benar-benar kelewatan kan? Bahkan ada juga temannya yang sempat berkunjung ke rumah Jang dan juga Ahan. Dia melihat Jung In disimpan di dalam kamarnya sendiri. Pada saat ditanya, kok Jung In disimpan di dalam kamar sendiri? Kedua orang tua angkat Jung In ini mengatakan bahwa Jung In adalah seorang anak yang cerdas, pintar. Dia bisa bermain sendiri dan kemudian ketika dia lelah, dia bakalan tidur sendiri. Padahal ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Bisa aja tiba-tiba Jung In ini jatuh dari kasur. Dan secerdas serta sepintar apapun si Jung In, dia ini adalah bocah kecil yang masih berumur 16 bulan. Yang tentunya tidak bisa ditinggalkan sendiri. Nah, selanjutnya guys, sehari sebelum meninggalnya Jung In pada tanggal 12 Oktober tahun 2020, si Jung In ini kembali dibawa ke sekolah penitipan anak. Dan pada saat itu gurunya ini benar-benar udah sangat khawatir melihat kondisi dari Jung In. Terjadi perubahan drastis dari tubuh Jung In. Dulu pipinya tembem, manis, imut, lucu, ceria. Sekarang tubuhnya penuh dengan memar-memar, terlihat lusuh, terus pandangannya sendu, dan juga tubuhnya sangat kurus. Bahkan diperkirakan berat badannya ini turun drastis sebanyak 1 kg. Gurunya ini sempat memeluk erat tubuh Jung In dan juga sambil memeriksa bagian tubuh dari Jung In. Gurunya ini juga sempat memberikan makanan kepada Jung In, tapi Jung In ini sama sekali tidak memiliki nafsu makan. Dia cuma diem dan memberikan instruksi kepada gurunya untuk digendong, dipeluk, dan didekap. Nah, karena khawatir dengan kondisi Jung In, akhirnya gurunya ini pun membawa Jung In ke rumah sakit. Dan pada saat diperiksa sama dokter ini sangat-sangat yakin bahwa Jung In telah mengalami penyiksaan dan juga penganiayaan. Akhirnya dokter ini pun melapor kepada pihak kepolisian. Dan asal kalian semua tahu, ini adalah laporan ketiga kalinya mengenai kasus Jung In. Dokter ini juga bersikeras meminta kepada pihak kepolisian untuk memisahkan Jung In dengan kedua orang tua angkatnya. Barulah pada saat itu pihak kepolisian menindaklanjuti dan menerima laporan dari kasus Jung In. Cuman sayangnya guys, keesokan harinya Jung In meninggal dunia di dalam kamar UGD. Dia dilarikan ke kamar UGD karena pankreasnya pecah. Jung In dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober tahun 2020. Dan dari hasil otopsi ditemukan luka lebam di sekujur tubuh Jung In. Selain itu beberapa organ-organ tubuhnya rusak dan juga beberapa tulang-tulang dari tubuhnya patah. Sampai-sampai dokter bilang bagaimana bisa si Jung In ini melewati hari-hari dengan penyiksaan dan juga penganiayaan setiap harinya. Saking parahnya kondisi Jung In ini ketika meninggal guys. Nah guys, setelah meninggal dunia, orang tua dari Jung In ini akhirnya menjadi tersangka dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan tentunya sudah sangat-sangat terlambat, di mana pihak kepolisian ini sebenarnya bisa mencegah kalau saja mereka sudah menindaklanjuti kasus Jung In ini pada saat laporan pertama. Cuman semua udah berlalu. Dan asal kalian semua tahu, ketika kedua orang tua angkat dari Jung In ini diinterogasi, mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyiksa, mereka tidak pernah menganiaya Jung In. Apa yang terjadi pada Jung In menurut mereka adalah sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Tapi pihak kepolisian tidak mempercayai mereka guys. Dan juga terlalu banyak bukti yang memberatkan
menyehatkan mereka berdua. Selanjutnya, kasus kematian Jung In ini sempat dibahas dalam program TV Unanswered Questions yang tayang pada tanggal 2 Januari kemarin. Dan sejak saat itu, hashtag Sorry Jung In menjadi trending. Bahkan yang turut prihatin dengan kasus yang dialami Jung In ini tidak hanya dari masyarakat warga biasa, tapi juga dari kalangan selebritis papan atas. Contohnya Jimin BTS. Dia juga membuat status Sorry Jung In yang membuat fans-fans internasionalnya juga mengikutinya. Sementara itu, kedua orang tua angkat dari Jung In akan menjalani sidang pada tanggal 13 Januari 2021 nanti. Dan asal kalian semua tahu, hal yang paling membuat orang-orang geram dan marah karena si Jang dan Ah Han ini ternyata pernah masuk dalam sebuah program TV tentang adopsi anak. Di acara itu mereka berdua ini menjadi orang tua yang sangat-sangat baik. Mereka mengatakan bahwa mengadopsi anak itu bukan cuma artis yang bisa, tapi masyarakat biasa, warga sipil biasa seperti kami ini juga bisa. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa mengadopsi anak bukanlah hal yang memalukan, tapi sesuatu perbuatan yang harus dirayakan. Bener-bener sangat menipu dari luarnya guys. Nah, gara-gara acara ini, para warga Korea Selatan menuntut agar kedua orang tua angkat dari Jung In ini dihukum mati. Bahkan banyak juga orang-orang Korea Selatan yang berpendapat bahwa Jang ini adalah psikopat. Selain itu juga sekitar 230.000 warga Korea Selatan telah menandatangani petisi nasional di situs kepresidenan pada tanggal 4 Januari 2021 kemarin. Mereka semua menyerukan untuk mengungkap informasi pribadi tentang kedua orang tua angkat dari Jung In. Mereka juga menuntut keduanya atas kasus pembunuhan. Sementara itu juga pihak kepolisian yang sudah menolak kasus dari Jung In ini sebanyak 2 kali juga mendapat kritik pedas dari para warga masyarakat Korea Selatan. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Yancheong adalah sebuah kegagalan yang mutlak. Badan Kepolisian Metropolitan Seoul mengklaim bahwa 11 petugas yang terlibat dalam menangani kasus Jung In ini sudah diberikan hukuman karena mereka tidak bertanggung jawab. Cuman kata hukuman ini diturunkan menjadi peringatan. Makanya warga masyarakat Korea Selatan semakin marah guys, semakin geram. Karena kalau di Korea Selatan, tingkat hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pejabat publik seperti misalnya kepolisian, hukumannya bisa berupa didiskualifikasi permanen, pencopotan jabatan, penurunan pangkat, skorsing, pemotongan gaji, dan juga cekaman. Tapi ini bukan diberikan hukuman, tapi cuma diberikan peringatan. Makanya banyak warga yang geram, emosi mereka guys. Nah guys, itulah kasus yang menimpa Christine dan juga Jung In. Benar-benar sangat tragis dan juga sangat-sangat menyedihkan. Dan yang meninggal juga tidak akan pernah bisa hidup kembali walaupun para pelaku dari kasus ini ditangkap. Kita doakan saja semoga Christine dan juga Jung In diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku juga mau sampaikan kepada kalian semua, senantiasa jaga diri guys. Hati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. So, semoga 2 kasus dalam video ini bermanfaat buat kalian semua. So, kalau kalian semua suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.